Saya yakin semua subscriber channel ini sudah paham bagaimana gulat profesional itu berjalan. Segala macam skenario, koreografi gerakan, promo yang diskrip dan pastinya hasil pertandingan yang sudah ditentukan sebelumnya. Bagi penikmat gulat profesional, hal itu sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Kita menikmati Smackdown apa adanya. Anyway, setiap segmen dalam show gulat memang sudah sesuai skenario dan storyline atau jalan cerita yang dibentuk oleh sutradara dan produser acara. Sebagai pegulat dan aktor yang menampilkan hal tersebut harus all out dan maksimal dalam performance mereka. Tentunya manusia tidak luput dari kesalahan dalam pekerjaan, seperti kesalahan teknis, lupa skrip, salah ngomong, dan lain sebagainya. Hampir semua hal tersebut terdokumentasi dengan baik karena terjadi saat siaran langsung. Berikut beberapa momen di luar skenario yang cukup memalukan yang pernah terjadi di siaran langsung televisi. Selengkapnya di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Yang pertama, lupa mau ngomong apa. Matt Riddle merupakan pegulat yang cukup dikenal dengan konsep karakter unik yang ia perankan. Sifatnya yang membingungkan ini membuat dia semakin dikenal dan bahkan dipuji oleh banyak fans. Ditambah lagi saat ia masih aktif bersama Orton dengan tag team RK Bro. Salah satu trademark Riddle ialah memakai skuter kemanapun ia pergi. Di masa ia menjadi US Champion, ia terlibat dalam sebuah segmen di backstage. Saat itu siaran langsung Monday Night Raw. Ia melajukan skuternya melewati Asuka yang sedang berjalan menuju arena. Setelah berbicara dengan memamerkan skuternya dan Asuka menanggapinya dengan cara khasnya. Kemudian ia mulai berbicara tidak jelas, melihat ke kamera sambil tertawa dan bilang, "I'm sorry, I forgot what I was saying." Yang artinya, aduh maaf saya lupa mau ngomong apa tadi. Terus dia pergi begitu saja. I'm sorry, I forgot. Segmen itu meninggalkan Asuka yang bingung sambil sesekali melirik ke kamera. Yang kedua, nope. Memang debut The Shield yang sangat ikonik di Survivor Series 2012 merupakan hal yang cukup spesial bagi karir ketiga membernya. Saat itu, The Shield mengganggu match CM Punk versus John Cena versus Ryback Triple Threat Match. Gangguan mereka yang menghajar Ryback dan membantingnya ke meja komentator membuat CM Punk bisa menang match tersebut dan mempertahankan title-nya. Dalam storyline-nya, hal itu jadi menimbulkan pertanyaan, apakah The Shield bekerja sama dengan CM Punk untuk membantunya? Sampailah pada sebuah segmen interview The Shield bersama Michael Cole. Awalnya, Dean Ambrose masih dengan skenarionya. Ia meminta Cole untuk bertanya apa saja terkait apa yang The Shield lakukan di Survivor Series kemarin. Michael Cole bertanya, apakah kalian bekerja untuk CM Punk? Dan Dean Ambrose hanya menjawab dengan satu kata, nope, yang artinya tidak. Terlihat di sini kalau Ambrose seharusnya menjawab dengan lebih panjang dari itu. Karena tepat setelah itu mereka terdiam cukup lama dan suasana sedikit awkward. Lalu kemudian Michael Cole lanjut ke pertanyaan berikutnya yang dijawab Rollins. CM Punk. Nope. Yang ketiga, ini siaran langsung, hey. Tidak semua pegulat bisa melakukan promo dan gulat dengan seimbang dan sempurna. Ada banyak pegulat yang hanya keren dalam bergulat tetapi belum tentu dalam berbicara. Ada juga sebaliknya, keren dalam promo, bergulatnya biasa saja. Psycho Sid, pegulat WWF di zaman dulu, pernah melakukan kesalahan yang memalukan di siaran langsung WWF saat segmen backstage interview bersama Jim Ross. Dan ia didampingi Ted DiBiase. Psycho Sid diwawancara dalam acara In Your House Pay-Per-View tahun 1995. Saat ia menjawab pertanyaan, ia malah belibet dalam menyampaikan. Seketika ia langsung minta take ulang seolah-olah ia sedang rekaman taping padahal siaran langsung. Saat Sid bilang, sorry, bisa diulang? Jim Ross langsung menjawab, ini siaran langsung, hey. Yang keempat, lupa skrip di depan John Cena. Roman Reigns di masa push sebagai The Big Dog
cukup sering dikritik fans karena kemampuan promo atau mix skillnya yang masih kurang alias di bawah standar. Beberapa kali ya promo, fans selalu merasa tidak cukup kuat untuk mengimbangi karakternya yang sedang dipush besar-besaran di WWE kala itu. Well, keraguan akan mix skillnya sempat terlihat nyata pada saat segmen battle promo dengan John Cena. Cena jelas pasti sangat kuat dalam promonya. Dalam segmen tersebut, Roman sempat berbicara untuk membalas perkataan John Cena sebelumnya. Di tengah pembicaraan, ia terdiam dan menurunkan mic-nya. Ia terlihat mencoba mengingat-ingat apa kalimat selanjutnya. Ia terdiam hampir 30 detik lamanya. Cena tidak tinggal diam. Ia mencoba mengisi kekosongan dengan merespon dan bilang kalau dia akan tunggu. Reigns sempat menyuruh Cena diam agar dia bisa lanjut mikir. Dan Cena mencoba untuk tetap merespon. Ia bahkan bilang ke Reigns, inilah namanya promo bro. Kalau kamu mau jadi big dog, kau harus belajar hal ini. Dengan respon penonton yang bersorak mendukung hal tersebut, Roman Reigns secara natural mengulang kalimat sebelumnya dan lanjut ke kalimat yang seharusnya ia sebutkan. And second of all, Yang berikutnya, security nggak di briefing. Di masa WWE membooking Mojo Rawley untuk menang Andre the Giant Battle Royale di WrestleMania, WWE melibatkan teman baik Mojo saat itu di American Football atau NFL, yaitu bintang olahraga Amerika Rob Gronkowski. Ia memang dischedulkan untuk membuat kemunculan kejutan di WrestleMania saat itu. Dalam match Battle Royale tersebut di pre-show WrestleMania 33, WWE merencanakan kalau Rob yang ada di kursi penonton akan lompat pagar pembatas untuk membantu Rawley menang dan eliminasi Jinder Mahal. Itu terjadi sesuai rencana. Tetapi saat itu dilakukan, petugas security arena tampaknya tidak tahu apa yang terjadi. Ketika Rob melompat masuk setelah kesal dengan aksi Jinder Mahal, terlihat petugas keamanan wanita mendekatinya dan menahannya untuk masuk dan segera mendorongnya keluar. Ini jelas di luar skenario. Karena setelah itu terlihat di ujung layar beberapa wasit mencoba mendekati dan berkomunikasi dengan petugas tersebut. Akhirnya petugas tersebut melepasnya. Kemudian scene dilanjutkan dengan Rob yang masuk dengan mulus. Yang terakhir, kok nggak meledak? Bagi fans yang juga menonton AEW, pasti tahu betapa cringe dan awkwardnya momen ini. Ini bisa dibilang salah satu momen paling memalukan dalam sejarah AEW. Dalam ceritanya, Moxley akhirnya bisa mendapatkan kesempatan untuk memenangkan kembali juara AEW yang direbut oleh Kenny Omega sebelumnya. Match tersebut dischedulkan di AEW Pay-Per-View Revolution tahun 2021. Stipulasinya Exploding Barbed Wire Death Match. Hype untuk match ini sangat besar, mengingat match ini seperti pernah terjadi sebelumnya di promosi gulat Jepang dan sangat ekstrim dengan kualitas ledakan yang memukau. Selama matchnya tidak ada kesalahan, level ekstrim yang terjadi sesuai ekspektasi. Tali ring yang diganti kawat dan akan meledak ketika disentuh. Sampailah pada ending klimaksnya, di mana sebuah ledakan akan terjadi dan waktu hitung mundur ditampilkan. Kenny dan semua rekannya sudah kabur. Kemudian Eddie Kingston yang sebelumnya bermusuhan dengan Moxley masuk untuk membebaskan Moxley, tapi sudah terlambat. Kemudian ia melindungi Moxley dengan badannya sendiri. Ini seharusnya akan jadi drama yang sangat dalam kalau saja ledakan di ending tidak selemah itu. Karena kesalahan teknis, ledakan yang dijanjikan tidak terjadi. Yang keluar hanya asap-asap dan sedikit kembang api. Walau begitu, Kingston dan Moxley tetap menjalankan akting sesuai skenario sebelumnya. Inilah yang membuat hal tersebut memalukan. Bagaimana mungkin cuma asap dan kembang api kecil bisa bikin orang selemes itu? Beberapa momen di luar skenario sudah pernah saya ceritakan di video-video saya sebelumnya. Silahkan ditonton satu-satu ya. Mau lanjut part berikutnya?